afternoon, viewers. Back with me, Nanda Suryani. Okay, today we have done Vox Pop for various groups with different gender and background. The Vox Pop them that we will discuss here is about politics, where Anies Baswedan is running for president after joining the Nasdem party. Alright, viewers, here the response from some of this group. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai isu bahwa Bawaslu mengatakan Anies Baswedan curi start kampanye lewat safari politik yang sudah beliau adakan di beberapa daerah? Yang mengeluarkan pernyataan dari Bawaslu. Ya, Bawaslu. Bahwasanya Anies Baswedan curi start, ya. Iya. Memang wewenang Bawaslu. Ya. Wewenang Bawaslu mengatakan sesuatu itu mencuri start karena melanggarkan nama itu, ya. Sudut pandang Bapak mengenai apakah hal tersebut menyalahi aturan dari komisi? Kita kalau sudah keluar rujukan pernyataan dari Bawaslu itu melanggar, walaupun kita nanti pandang kita itu tidak melanggar, berarti itu mau melanggar. Baiklah, dengan bergabungannya Anies Baswedan ke Partai Nasdem, apakah ada kemungkinan akan mempengaruhi pemilu di November 2024 nanti? Maksudnya? Baswedan itu kayak gabung ke Partai Nasdem gitu, kalau Iya, saya rasa gabungnya Anies Baswedan ke Partai Nasdem. Nah, bukan suatu hal yang aneh atau suatu hal yang besar. Enggak, itu kan biasa-biasa aja kok. Biasa-biasa aja. Ya. Menurut Ibu, yang pertama, bagaimana tanggapan Ibu mengenai isu bahwa Bawaslu mengatakan Anies Baswedan itu curi start kampanye lewat safari politik yang sudah beliau adakan di beberapa daerah? Menurut saya, tanggapan saya, kegiatan safari politik Anies yang dituduh mendahului kampanye itu juga tidak bisa disalahkan, karena memang semua pihak bisa melakukan politik, dan juga posisi Anies saat ini bukan pejabat pemerintah. Jadi tentu wajar bila Bawaslu menyebut tidak ada yang bisa disalahkan. Yang kedua, menurut sudut pandang Ibu, apakah hal tersebut menyalahi aturan dalam politik? Menurut saya tidak melanggar aturan berpolitik karena Anies belum secara definitif terdaftar sebagai calon presiden. Baik, yang nomor tiganya, dengan bergabungnya Anies Baswedan ke Partai Nasdem, apakah akan ada kemungkinan mempengaruhi pemilu di November 2024 nanti? Itu tidak akan mempengaruhi pemilu karena Anies meminta kepada segenap relawan yang ada di setiap daerah untuk mendukung Nasdem. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Bapak mengenai isu bahwa Bawaslu mengatakan Anies Baswedan telah jadi start kampanye lewat safari politik yang dilakukan di berbagai daerah. Menurut saya sih sebenarnya kita harus lihat dulu ya regulasinya bagaimana gitu. Kalau seandainya memang ia ada sisi yang ternyata melanggar dalam aturan Bawaslu, ya oke, berarti itu sudah melanggar aturan gitu ya. Namun sebenarnya kalau kita perhatikan tentu tidak bisa melihat hanya di kasus itu saja gitu ya. Artinya ada juga yang harus kita lihat sebagai pembanding yang beberapa waktu yang lalu, bahkan menurut hemat saya sebagai orang nomor satu di Indonesia juga sudah mencoba untuk melakukan manuver-manuver politik gitu ya, untuk salah satunya untuk mempromosikan salah satu pihak. Artinya ya balik lagi ke regulasinya. Kalau seandainya memang ia ternyata ada pelanggaran, nah otomatis ya sifatnya harus menyeluruh ya, tidak bisa melihat dalam satu sisi saja gitu. Dari saya sih gitu. Menyalahi atau tidak untuk terkait dengan hal regulasi bagaimana di Bawaslu, saya juga belum tahu secara keseluruhan. Namun kalau untuk memperkenalkan diri dalam artian ada undangan untuk kemudian dia menjadi simpatisan atau aktivitas politik di sana, ya balik lagi tergantung regulasinya. Kalau sudah diizinkan dan tidak melanggar aturan, ya berarti sah-sah saja. Tapi kalau ternyata memang melanggar aturan, ya berarti ada pelanggaran dalam aturan kampanye gitu. Bapak dengan masuknya Anies Baswedan ke Nasdem, apakah ini
pengaruh pada politik di pemilihan 2024? Oke, terkait dengan hal itu, bagaimana pemilihan di tahun 2024 sebenarnya kita tidak bisa mengetahui secara konkret ya bagaimananya ke depan. Tetapi bagi saya, mau Anies Baswedan masuk ke partai politik manapun itu sebenarnya hak prerogatif dari individu itu sendiri, karena itu hak mereka untuk menentukan mau masuk ke partai politik mana. Dan lagian kita ketahui partai politik itu kan juga merupakan kendaraan dalam dunia perpolitikan ya. Itu alhasil ya mau tidak mau dalam hal proses manuver masing-masing partai politik ya semua pasti akan berkompetisi gitu, mencari tokoh-tokoh siapa yang akan diusungnya nanti gitu. Jadi kembali lagi untuk tahun 2024 ya saya tidak bisa memprediksi bagaimana gitu, tapi mungkin ini salah satu kompetisi yang cukup menarik sih sebenarnya gitu. Dan toh kita juga nggak tahu nanti siapa yang akan resmi jadi calon presiden dan wakil presiden Indonesia tahun 2024 gitu. Ibu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai isu bahwa Anies Baswedan melakukan curi start kampanye pada safari politik yang dilakukan di berbagai daerah? Kalau menurut saya setuju dengan Anies atau tidak, itu saya tidak mengatakan iya, tidak pula mengatakan tidak. Tapi sebagai warga negara saya menilai kebijakan Anies itu adalah kebijakan dalam rangka sosialisasi dirinya saja. Di balik sosialisasi dirinya itu mungkin ada orang yang tidak senang, sehingga atau orang tidak senangnya dalam artian lawan politiknya, maka dia mengambil celah-celah kelemahan dari si Anies. Menurut Ibu, apakah itu menyalahi dari aturan politik yang ada? Seperti saya katakan tadi, politik itu suatu hal yang sulit kita artikan. Kalau dikatakan menyalahkan aturan politik, nah apakah sudah ada kebijakan sebelum ini kalau orang atau pihak atau partai yang mencalonkan kandidatnya untuk jadi presiden itu dilarang untuk berbuat? Apakah sudah ada aturan? Sudah adakah undang-undang yang mengaturnya atau peraturan pemerintah yang mengatur larangan yang dianggap mencalonkan diri jadi presiden itu dilarang untuk kunjungan, dilarang untuk ajang sana, untuk kunker, apalah istilahnya? Ada nggak aturannya? Kalau nggak ada aturannya, saya rasa itu hal yang biasa saja. Menurut Ibu, dengan masuknya Anies Baswedan kepada Partai Nasdem, apakah itu akan mempengaruhi pemilu di November 2024? Ini dia, partai politik itu kan ideologi seseorang, ideologi yang dimiliki oleh seseorang. Mempengaruhi atau tidak partai itu tergantung kepada pendukungnya. Masyarakat tuh apa yang lagi tren, apa yang lagi viral. Nah, generasi sasaran dari politik itu kan generasi muda, makanya dia ikuti tren generasi muda. Itu kalau penilaian saya seperti itu. Apa trennya Nasdem, dia lihat apa visi misi Nasdem, apa program kerja Nasdem. Nah, generasi muda itu dia tren tadi, viral tadi, itu yang dicarinya. Nah, kalau birokrasi atau sesepuhnya politik itu dia kan melihat sesuatu itu dari kacamata kepentingan. Nah, kalau kita melihat orang yang duduk di partai itu kadang-kala itu dia tidak memikirkan apa nama partai, juga dia tidak memikirkan apa visi misi partai, apa tujuan partai, tidak. Yang dia pikirkan dia diterima nggak di partai itu. Kalau dia diterima, berarti dia punya peluang untuk bisa maju jadi anggota dewan, jadi menteri, jadi presiden. Itu sebetulnya apapun partainya dia nggak mikir itu. Yang penting dia punya peluang, itu artinya. Kalau Ibu nilai seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda mengenai isu bahwa Bansosko mengatakan Anies Baswedan start kampanye rasa politik yang dilakukan di berbagai daerah? Kalau menurut saya kan itu kurang etis, soalnya kan jadwal untuk kampanye itu kan sudah ditetapkan. Jadi seharusnya kalau Pak Anies Baswedan ini bisa membuat menahan diri supaya tidak langsung mengajak sosialisasi diri gitu. Apa menurut Anda hal tersebut merupakan kecurangan dari polisi? Kalau menurut saya itu yang kurang, karena itu termasuk kurang adil dalam berpolitik. Menurut Ananda, dengan bergabungnya Anies Baswedan ke dalam Partai Nasdem, apakah itu akan membawa perubahan dalam pemilu 2024? Kalau menurut saya dengan bergabungnya Pak Anies Baswedan dalam Partai Nasdem ini tidak akan membawa
tidak akan mempengaruhi pemilu 2024 nanti. Ananda, apa tanggapan Anda mengenai isu bahwa Bawaslu mengatakan Pak Anies Baswedan sama yang menjawabkan Ini menurut saya, kalau untuk curi start di pemilu itu sifatnya ilegal karena sudah diatur juga oleh pengawas pemilihan umum bahwa undang-undang pemilu telah menyediakan waktu bagi setiap kontestan pemilu untuk mengkampanyekan dirinya sebagai calon presiden dan wakil presiden, dan mempunyai batas waktunya, dikasih juga batas waktunya oleh Bawaslu untuk berkampanye sesuai dengan visi misi mereka. Jadi kalau misalnya belum tepat itu dikatakan sebagai tindak yang ilegal. Menurut Ananda, apakah hal tersebut menyalahi aturan dari polisi? Terlepas dari Bapak Anies Baswedan mengadakan kampanye ilegal atau tidaknya, hal itu tentu ilegal karena belum sesuai dengan jadwal kampanye yang ditetapkan oleh Bawaslu. Bahwa tadi yang sebagaimana saya katakan tadi, bahwa Bawaslu sudah memberikan waktu atau tenggat waktu sesuai dengan jadwal kampanye yang disediakan. Dengan bergabungnya Anies Baswedan ke Partai Nasdem, apakah ada kemungkinan akan mempengaruhi menurut saya itu sangat mempengaruhi atmosfer pemilu di tahun depan, karena sebagaimana kita tahu Anies Baswedan merupakan wajah baru di era pemilu saat ini, dan mudah-mudahan siapapun pemimpin di Indonesia akan memberikan dampak positif yang baik kepada pemerintah dari, dan mudah-mudahan siapapun yang terpilih nantinya akan bisa melanjutkan kepemimpinan presiden kita yang terdahulu.